Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Yandi Desyandi, mengajar di SMA Negeri 14 Garut, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 di LPTK Universitas Siliwangi Tasikmalaya dengan nomor PPG 201699442750 dan NIM PPG 2318904 73027. Saya mengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia dan ini video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab gelombang 3. Selamat menyaksikan dan semoga berkenan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya, subhanallah. Pakai saya pisan ya, sudah pisan lah. Oke, sudah berdoa? Sudah. Maksud ya sudah. Bukan berdoa pertama. Oke, silakan pimpin dulu untuk berdoanya. Duduk sih. Berdoa selesai, beri salam. Namanya biar kita ketahuan yang siapa yang nggak hadir, siapa yang hadir ya, atau keterangannya sakit, izin atau apa ya. Oke, Adrian ada? Hadir Pak. Adrian. Aldi, Septiadi, oke. Angga, Firyan, oke. Chelsea, oke. Dindan ada? Dindan udah sarapan Dindan? Enggak sih. Padilla? Oke. Kalian sehat Padil? Oke. Habib? Oke. Habib udah sarapan juga? Udah. Maimun siapa? Maimun udah sarapan? Udah lupain dia nggak? Nensa dulu. Oke, Nensa dulu. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi pendidikan Jepang di Indonesia ya, pendidikan Jepang di Indonesia. Dan mungkin di semester kemarin kita mempelajari materi tentang kolonialisme dan imperialisme Barat ya di Indonesia. Coba spill bangsa Barat atau bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia siapa aja? Belanda, terus Portugis, Spanyol, Inggris. Oke, good, terima kasih ya. Nah, sekarang kita akan masuk seperti kata Habib ya. Kita akan masuk ke materi penjajahan Jepang di Indonesia atau secara lengkapnya kependudukan militerisme Jepang di Indonesia, gitu kan? Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, mohon semuanya untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu secara bareng ya. Dan jiwa nasionalisme kitanya naik ya. Apalagi kita materinya tentang pendidikan Jepang di Indonesia. Di sana
silahkan Aldi, bisa Aldi bacakan di depan ya, mangga Aldi. Tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan kebodohan. Siapa Aldi? Oh, Imam Syafi'i ya. Nah, ini kita wayahna ya, masalahnya apa? Kita adalah seorang pelajar gitu kan. Meskipun kalian masih muda gitu kan, usianya masih terbilang di bawah 20 tahunan, bahkan kalian belasan tahun. Nah, ini resikonya pelajar itu ya ini, kita harus bisa menahan ya lelahnya belajar. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa menahannya, kita akan itu harus tahan dengan pedihnya kebodohan nanti di masa depan. Mending kasarnya mah mending sekarang capek ya, mending sekarang capek belajar, tapi nanti ke depannya kita bisa menikmati rasa capek itu, keberkahan itu dari setiap ilmu yang kita pelajari ya, seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini saya juga mengambil quotes dari Ki Hajar Dewantara, ini Pak Pendidikannya Indonesia ya. Beliau mengatakan seperti ini. Maksud pengajaran dan pendidikan ya yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan ya rakyat dalam ini. Jadi dalam artian kalian itu disekolahkan, kalian itu dididik untuk apa? Untuk jadi manusia yang seutuhnya, manusia yang bebas berekspresi, manusia yang bebas menentukan nasib, pilihan, masa depan dan cita-cita kalian. Tanpa dikungkung oleh apa? Oleh suatu budaya, adat, istiadat, kalian harus bebas ya, merdeka menentukan nasibnya sendiri gitu kan. Jangan ada cek mama atau kata ibu atau bapak saya harus jadi dokter gitu kan. Ya kali anak IPS jadi dokter kan ya, mungkin gitu kan. Nah, seperti itu ya. Oke, apa namanya? Untuk quotes-nya seperti itu. Nah, selanjutnya nah ini masuk ke materi tentang pendudukan Jepang. Nah, ini saya persepsi dulu. Sebelum kita masuk ke materi Jepang, kita akan apa namanya? Mengambil dari salah satu ramalan ya, ramalan yang bisa dikatakan ini mujarab ya atau ucap nyata kalau bahasa Sundanya. Ini kata Raja Kediri, namanya Jayabaya. Beliau mengatakan seperti ini. Kalau Pulau Jawa telah menjadi sekecil daun kelor, maka ia akan diperintah oleh bangsa kulit putih. Kulit putih berarti dalam arti Eropa atau bangsa Barat. Kemudian akan datang bangsa dari utara berkulit kuning. Nah, ini berarti orang mana? Orang Jepang, Asia ya. Kuningnya bukan kuning kayak ya itu warna kuning ngeblegbeg bukan ya, tapi kuningnya kuning langsat ya. Berarti di sini orang Jepang. Pemerintahan bangsa kulit ini tidak akan lebih dari seumur pohon jagung. Ya, pohon jagung tuh dari mulai tanam sampai panen itu kan 3,5 bulan ya, 3,5 bulan. Begitupun kita nanti dijajah oleh Jepang hanya 3,5 tahun. Sesudah itu Jawa akan merdeka, tetapi akan mengalami perang saudara. Sesudah perang saudara berakhir, barulah menyingsing zaman keemasan Pulau Jawa ya. Dan perlu diketahui juga ada tambahan tentunya di ramalan ini. Bangsa kulit kuning ini tak lebih tinggi dari bangsa Jawa. Jadi emang benar, Jepang ketika datang ke kita, postur tubuhnya itu lebih pendek daripada kita. Untuk fisik ya, tapi untuk keberanian beda ya. Orang Jepang pada berani-berani seperti itu. Oke, kita masuk langsung ya ke materi. Nah, ini kedatangan bangsa Jepang ke Nusantara atau ke Indonesia. Sengaja saya membuat Frezi di sini biar kalian nggak terlalu bosan gitu kan melihatnya. Pak, cina kalau mendengarkan doang mah gak seru. Cina ya sedikit ada gambaran di PowerPoint ini. Sebetulnya bukan PowerPoint yang ini Frezi. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya. Nanti acungkan tangan gitu kan. 5 orang saja atau 3 orang lah ya. Pertanyaannya simpel sih. Satu kata, apabila kalian mendengar kata Jepang. Silahkan acungkan tangan, jangan malu-malu. Oke, Adrian, apa Adrian? Samurai, Pak. Samurai, oke, berarti orang yang megang katana. Sip, good, terima kasih Adrian. Ada yang lain nggak? Habib, gimana Habib? Naruto, oke, animenya ya. Animenya keren ya. Terus, Wita gimana? Doraemon masih keneh animenya. Oke, bagus lah. Terima kasih jawabannya. Satu lagi deh, yang ini. Oke, Husni, apa Husni? Gunung Fujiyama. Gunung Fujiyama, ya. Oke, itu ikonnya Jepang ya, yang indah gitu kan. Di atasnya ada salju gitu kan ya.
Oke, terima kasih jawabannya pada keren-keren. Nah, sebetulnya kalau kita mendengar kata Jepang, apa sih yang identik dengan Jepang? Jawabannya benar kata kalian ya, ada anime, ada Gunung Fujiyama, ada samurai, bahkan ada juga katana gitu kan. Nah, selanjutnya apa? Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan. Nah, ini nih bendera Jepang ya, bendera Japanese ya, Japanese, Japan itu orang Jepang ya. Bendera Jepang ini seperti biasa gitu kan. Benderanya simple, tengahnya ada lingkaran merah gitu. Ini namanya bendera Hinomaru ya, Hinomaru. Nah, Jepang ini identik dengan apa sih, Pak? Gitu kan. Oke, saya ingin nanya dulu ke kalian. Kalian naik sekolah, naik kendaraan nggak? Naik. Naik sepeda motor atau mobil? Mobil. Sepeda motor, ada yang mobil, ada sepeda motor, bagus. Oke, saya nanya, mereknya apa sepeda motor kalian? Oh ya, Honda, Yamaha, cina ya. Tadi Nensa bilang, Pak, aku naik Avanza, cina ya. Berarti Toyota ya. Oke, berarti sama ya. Identik dengan apa? Jepang. Berarti Jepang di sini adalah negara yang sangat maju. Nah, udah identik dengan teknologi, kendaraan, transportasi. Nah, ini saya memperlihatkan lagi salah satu budaya Jepang ya. Ini kalau di Indonesia namanya pedang ya. Tapi kalau di Jepang namanya kadeknya, ini ada yang salah. Ini bukan samurai ya, tapi katana ya. Katana itu pedang ya. Kalau samurai itu kata Adrian tadi itu adalah orang yang memegang katana ya. Jadi samurai itu adalah ahli pasukan yang memegang katana. Nah, ini pedangnya katana asli Jepang ya. Sebetulnya bukan asli dari Jepang, cuman replika mirip dengan pedang Jepang. Tapi ini maaf ya, ini pedangnya bukan pedang asli ya. Ini nggak tajam tuh, nggak tajam, tenang. Tapi tajamnya dari belakang. Nah, dari sini. Ini pisau atau katana, pisau mata terbalik ya. Jadi kalau gini baru bisa menebas, kalau ini mah enggak. Ini hanya berfungsi untuk melumpuhkan. Pak, ada sejarahnya enggak ini? Jelas ada. Pedang ini namanya katana Sakabato. Ini digunakan oleh Ronin. Ronin itu apa, Pak? Samurai tak bertuan ya. Jadi ini digunakan bagi mereka samurai-samurai yang insaf, nggak mau membunuh lagi, seperti itu. Ya, paham? Paham. Ya, siap. Terima kasih. Oke, adapun ini ya, indikator yang harus kita kuasai adalah apa, Pak? Oke, menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia gitu kan. Apakah bahasa Indonesia ketika Jepang datang itu sukacita, gagap gempita, gembira atau sedih gitu ketika Jepang datang, ataukah sangat menantikan kedatangan Jepang gitu kan. Oke, tujuannya apa? Menganalisis proses kedatangan masa Jepang ke Indonesia, menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia, dan menganalisis respon ya bangsa Indonesia ketika datang ke Indonesia, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah sebelum masuk ke Jepang, masuk ke Indonesia maksudnya, kita akan ngebahas tentang ini dulu sedikit lah ya, restorasi Meiji. Pak, restorasi Meiji itu apa? Ini bukan es krim ya, ada es krim mereknya Indo Es Krim Meiji, bukan, tapi itu bukan es krimnya. Kita akan ngebahas ini sedikit lah. Oke, restorasi Meiji itu adalah ya. Karena apa? Nah, ini semula Jepang itu adalah negara yang sangat feodal. Jepang itu negara yang sangat kuno. Jadi membunuh menggunakan katana itu di pinggir jalan hal yang biasa gitu kan. Nah, akhirnya Jepang itu merupakan feodal. Feodal itu apa sih, Pak? Oke, Jepang itu dikuasai oleh tuan tanah yang banyak masa itu ya. Dan tuan tanah itu nyewa pasukan, namanya itu samurai. Nah, itu barang siapa yang ngeganggu dia bunuh gitu kan. Nah, ini munculnya kesogunan ya. Kaisar Jepang mengambil posisi strategis. Jadi kaisarnya yang berfungsinya itu shogun. Uniknya di sana Jepang itu ada kaisar, tapi yang bekerjanya itu shogun. Shogun itu apa sih, Pak? Jabatannya itu mirip kalau sekarang tuh bupati. Nah, jadi zaman ini kaisar tuh hanya sebagai simbol saja. Oke, kaisar Jepang lebih sering dikendalikan oleh politik eksternal kekaisaran. Kata saya tadi ya, dimanfaatkan oleh shogunat. Nah, uniknya Jepang, coba kalian hitung deh dari tahun 1639 sampai 1854 berapa ratus tahun. Jepang itu sakoku loh. Apa itu, Pak, sakoku? Sakoku itu isolasi diri. Jadi Jepang itu menutup dari pengaruh bangsa luar. Jadi kalau ada orang luar datang ke Jepang itu diusir sama Jepang. Karena apa? Jepang nggak mau budayanya tergerus oleh budaya Barat, ya. Terutama Portugis dan bangsa Spanyol itu nggak ada ke Jepang. Ketika datang pun diusir lagi. Tapi uniknya Jepang membuka 2 pelabuhan. Pertama pelabuhan di Okinawa, yang satu lagi itu
di Saki itu dibuka hanya bagi orang Belanda saja. Ya, nanti kita bahas kenapa Jepang katanya Pak menutup diri dari pengaruh luar, tapi kenapa orang Belanda dibuka oleh Jepang, ya. Dan Sakoku ini berakhir oleh siapa Pak? Itu kedatangan Commodore Matthew Perry, ya ini ya Matthew Perry, orang Amerika, ya, orang Amerika Serikat yang mana datang ke Jepang itu menggunakan kapal api, kapal uap yang ngebul ya, ngeluarin asap hitam. Dan tahu nggak kalian, ketika orang Jepang melihat kapal uap itu, orang Jepang itu pada sujud dan sembah ke kapal itu. Kenapa Pak sujud? Karena mereka menganggap itu adalah jelmaan ular laut. Ya, jadi saking pikirannya terbelakang gitu kan, lihat kapal api juga disembah gitu kan. Nah ini yang membuat bahwasanya Jepang itu tahun segini, tahun 1800-an bukan Jepang yang kalian bayangkan sekarang. Yang segalanya zaman sekarang teknologinya kenceng gitu kan, pada pinter-pinter. Wah, Jepang zaman ini mah kuno ya. Berbeda dengan bangsa kita ya sebetulnya. Nah, oke. Akhirnya Jepang berubah ya. Nanti ada perang antara yang pro kaisar dan pro perubahan, namanya perang Shimoda. Nanti kita bahas lah ya. Nah, ini lebih detailnya nanti akan diungkap di modul ya. Nah, ini wilayah Jepang semakin sempit dan miskin sumber daya alam. Bagaimana caranya? Ya ini, Jepang nanti berubah menjadi negara superpower ya. Oke. Adanya perkembangan industri yang begitu pesat, kemudian dan tentunya Jepang membutuhkan bahan mentah, dan tentunya bahan mentah itu di mana? Adanya di Indonesia ya. Nah, adanya pertambahan pendudukan yang cepat, nah, adanya imigran dari Jepang yang dilakukan oleh negara-negara barat ya, dibatasi ya maksudnya gitu. Dan ini pengaruh ajaran Shinto, karena Shinto Ichi atau ajaran agamanya Jepang yang menyembah Amaterasu Omikami ya, dewa matahari, itu berkembang pesat dan nanti ideologinya berubah menjadi Hakko Ichiu ya, bahwa Jepang sebagai pimpinan tatanan Asia Timur Raya yang nanti mengakibatkan Dai Towa Senso ya, seperti itu. Oke, itu ya untuk restorasi Meiji-nya. Nah ini yang harus kalian kuasai sekarang. Faktor pendorong kedatangan Jepang ke Indonesia itu apa? Oke, ini Indonesia merupakan wilayah yang akan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh industri Jepang ya. Selanjutnya Indonesia jumlah penduduk yang banyak, jadi SDM bagus bagi Jepang, SDM bagus gitu kan, jadi potensial untuk memasarkan hasil industrinya. Sampai sekarang kan coba kalian lihat sepeda motor yang ada di Indonesia itu sangat banyak, bahkan ada ungkapan satu rumah satu sepeda motor. Jadi kebayang nggak sama kalian jam 7 semua manusia keluar pada berangkat kerja dan sekolah, itu jalanan kayak gimana? Macetnya luar biasa gitu kan. Nah itu ya. Jadi dari zaman dulu Jepang juga udah melihat mangsa potensial pasar Indonesia karena banyak manusianya. Oke, dan ini Jepang ingin menggantikan pengaruh dominasi negara barat di Asia Tenggara, ya di Asia terutama. Salah satunya apa? Bangsa Inggris, Belanda dan Prancis nanti yang menjajah di kawasan Indochina ya, seperti itu. Oke, kita akan menyaksikan beberapa video ya. Video apa Pak? Video propaganda Jepang ya, ketika Jepang masuk ke Indonesia. Ini videonya tentang sistem RT dan RW yang digunakan sampai detik ini. Ini peninggalan Jepang sebetulnya. Oke, nah ini kita akan membahas sedikit lah ya sebelum kita mengerjakan LKPD ya yang akan nanti saya berikan. Nah ini kronologinya Pak ya, kronologi dua bagian. Nah ini Indonesia satu target gitu kan, kawasan selatan saat itu dikuasai oleh Belanda ya. Nah ini Tarakan, Kalimantan Timur ya, karena mengandung minyak bumi di Tarakan itu. Kemudian apa lagi? Nah, nanti komandan Belanda di Tarakan itu menyerah tanggal 12 Januari. Kemudian nanti tanggal 24 Januari butuh waktu 12 hari Jepang menguasai Balikpapan dan merupakan sumber minyak kedua. Tuh lihat sama kalian ya. Nah, 29 Januari ke Pontianak, 42 ya ke Samarinda,
Kota Bangun, Banjarmasin, dan Palembang. Ya, karena apa? Karena di sini banyak minyak ya. Nah, nanti apa namanya? Jepang itu menguasai ini juga. Nah, ini sebelumnya, Pak, sebelum ke Kalimantan itu apa sih motifnya? Nah, ini karena berhasil menaklukkan pangkalan militer Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor ya atau Hawaii. Nah, kemudian mengarahkan pasukan Pasifik dengan apa? Dengan nanti yang saya berikan nanti tugasnya ada beberapa paper crab yang harus kalian bangun gitu kan tentang pesawat-pesawat yang Jepang menyerang Pearl Harbor ya. Nah, ini Jepang menjadi kan atau membagi angkatan perangnya dua, Kaigun dan Ryugun ya. Kalau Rikugun itu adalah angkatan darat dan Kaigun itu angkatan laut. Ya, bisa ya. Tuh, kalau Rikugun itu dari Indochina. Indochina itu adalah Laos, Vietnam, Myanmar. Ya, Laos, Vietnam, sorry. Merebut Singapura, Pulau Filipina. Nah, kemudian Sumatera Selatan dipimpin oleh Jenderal Yamashita. Nah, ini adanya operasi Kurita ya atau operasi Kurita, operasi Tako. Ya, Tako itu gurita artinya ya. Nah, nanti berhasil menghancurkan kapal yang sangat terkenal di masanya, Prince of Wales ya. Jadi Wales ya ini Angkatan Laut hancur oleh Jepang dan nanti ini ada kapal laut Revels ya. Nah, dan akhirnya angkatan laut Jepang juga berhasil menyerang Pulau Hawaii, kemudian ke Mindanao, Filipina, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan Papua. Itu ngeri ya. Jepang menguasai Indonesia dari arah mana saja. Gimana caranya untuk menguasai Indonesia. Seperti itu. Oke, saya akan memberikan paper crab ya ini ke kalian. Ya. Nanti kalian bangun ya. LKPD ini bangun ada beberapa pesawat yang harus kalian kerjakan gitu kan. Ini mungkin satu kelompok 4 orang saja lah ya. Siapa yang cepat bisa mengerjakannya silahkan nanti presentasikan ya LKPD atau hasil membangun pesawat yang sudah kalian nanti kerjakan seperti itu. Oke, terima kasih sudah mengerjakan dan tentunya alhamdulillah sudah ada yang beres ya mengerjakan LKPD, merakit salah satu paper crab yang sudah ada di apa namanya yang sudah kalian kerjakan. Silahkan kelompok ini siapa yang ngejelasin teh? Rista sama Salwa ya boleh. Mangga jelaskan saja. Ini coba Bapak lihat dulu pesawatnya ya. Oke. Mangga. Oke, mangga. Mitsubishi sebenarnya mengenalkan varian A6M5 dengan mengganti mesin baru yang lebih bertenaga. Setelah melakukan peningkatan pada meriam untuk melawan pesawat Pembom B-29. Namun hal itu ternyata belum cukup. Jadi pesawat Mitsubishi A6M5 MI berdinas ketika Perang Dunia Kedua. Tercatat bertempur di pertempuran Laut Jawa dan pertempuran Kuril ya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu buat kelompok ini. Terima kasih ya. Oke, dan ini kelompok yang kedua ya, yang tadi yang pertama yang cepat yang berhasil menyelesaikan misi dari saya ya, ujian tugas LKPD. Ini selanjutnya Aryan dan Husni ya yang akan menjelaskan ini pesawat AM60 ya kalau nggak salah. Oke, silakan Aryan, mangga. Pesawat Mitsubishi A6M0 adalah pesawat tempur Jepang yang dikenal digunakan selama Perang Dunia Kedua. Oke, sama. Berikut ini beberapa ciri khas dan informasi tentang pesawat A6M0. 1. Desain dan kinerja. Pesawat ini dirancang oleh Jiro Horikoshi dan dikenal dengan sebutan Zero oleh sekutu. A6M0 memiliki sayap panjang dan ringan, memberikan kecepatan dan manuverabilitas yang luar biasa pada masa itu. Mesinnya yang ringan membuatnya sangat cepat dan sangat pendal. Senjatanya biasanya dilengkapi dengan 2 senapan mesin 7,7 mm dan 2 meriam 20 mm pada hidung pesawat. Beberapa varian kemudian dilengkapi dengan senapan 13 mm dan lebih banyak meriam. Peran utama. Pesawat ini digunakan sebagai pesawat tempur pemburu, pengejar, dan digunakan dalam operasi udara dari pembawa pesawat dan pangkalan darat. Karena keunggulannya dalam hal kecepatan dan manuverabilitas, A6M seringkali dapat mendominasi pertempuran udara di awal Perang Dunia Kedua.
Udah berarti Adrian? Oke, sip. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat kelompok ini ya. Terima kasih. Oke, ini ada salah satu ya kelompok ketiga ya yang sudah ketiga ya yang sudah selesai menyelesaikan challenge dari saya. Oke, silahkan Sheryl dijelaskan lah ya. Dinda nih yang megang ya. 260 A6M3 model 22 dibuat antara Desember 1942 dan musim panas 1943. A6M3 dibuat setelah A6M30. Oke. dengan sayap yang lebih panjang, ujung sayap berlipat untuk digunakan di kapal induk. Mesin yang lebih bertenaga dan jangkauan terjauh dari semua Jero. Penerbangan pertama pesawat tempur Jero dilakukan pada tanggal 1 April 1939. Intelijen Sekutu menerapkan nama JT pada A6M, namun lebih dikenal sebagai Jero. Nama tersebut diambil dari sebutan tipenya setelah tahun pembuatannya. Dioperasikan 1940, Mitsubishi dan Hajima membangun 10.449 pesawat tempur Jero. Lebih banyak dari jenis pesawat Jepang lainnya. Pesawat tempur satu kursi ini memiliki konstruksi seluruh logam yang ringan dan permukaan kendali berlapis kain. Ketika pertempuran di Guadalcanal berkecamuk, pesawat Jero 22 dilarikan ke benua di Papua Nugini dan buka di Kepulauan Solomon untuk memberikan perlindungan pada jalur pasokan ke Guadalcanal. Jero kami dikirim ke grup udara Angkatan Laut Kekaisaran Jepang 3. Pesawat tersebut ditemukan dari Babo di New Guinea pada tahun 1991. Sebagian diperbaiki dari beberapa A6M3 di Rusia, kemudian dibawa ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan restorasi pada tahun 1998. Sip. Oke, terima kasih ya udah ini menjelaskannya. Boleh tepuk tangan kepada kelompoknya. Terima kasih ya sudah mengerjakan LKPD. Saya cukup 3 kelompok juga udah alhamdulillah ya udah mewakili. Meskipun yang kelompok lain ada yang ngerakit itu tank baja gitu kan, kemudian ada kapal induk Yamato gitu kan, itu emang agak susah ya. Sehingga yang mudah aja pesawat Zero ya. Oke, berhubung waktunya sebentar lagi ya gitu kan, saya minta kalian buka handphonenya ya. Oke, buka link yang sudah saya share di grup WhatsApp ya. Oke, kalian kerjakan post test ya yang saya berikan. Ini sama dengan yang kalian kerjakan tadi di modul kan. Sebelum ngerjain LKPD yang paper craft ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah, ini sekarang mangga kalian kerjakan. Tenang aja, soalnya cuma 15 kok. Ya, kayak semua aja. Mangga. Oke, terima kasih ya sudah mengerjakan post test yang saya berikan tadi ya. Semoga apa yang kalian kerjakan itu menjadi ada keberkahan buat kalian, dan ketika saya lihat lihat hasilnya dari sini gitu kan, alhamdulillah semuanya memenuhi ya kriterianya sesuai dengan yang saya inginkan ya. Alhamdulillah ya, berarti sudah pada paham tentang materi sekarang ya, tentang kependudukan Jepang di Indonesia seperti itu. Oke, berhubung semuanya sudah pada lulus ya di materi ini, udah LKPD-nya udah sesuai. Nah, saya akan memberikan beberapa tugas ya nanti di rumah, dan seperti biasa ya, saya akan sharekan tugasnya di WhatsApp grup. Ada beberapa tugas portofolio yang harus kerjakan. Nah, untuk sekarang gimana Pak? Oke, untuk sekarang saya akan menyimpulkan suatu materi bahwasanya pendudukan Jepang di Indonesia meskipun hanya sebentar, tetapi nanti kita lihatlah ya beberapa penderitaan-penderitaan yang diterima oleh rakyat Indonesia. Kemudian dengan materi ini kita bisa tahu bahwa Jepang itu bisa dikatakan negara yang agresor ya, yang agresif, bisa masuk ke Indonesia hanya menggunakan
senjata yang nggak cukup banyak, tapi semangat tempurnya luar biasa gitu kan. Hanya beberapa bulan Jepang bisa masuk ke Indonesia seperti itu. Ini menandakan apa? Jepang itu adalah negara yang superior dan bisa mematahkan stigma bahwa Belanda itu bangsa kulit putih yang tak bisa dikalahkan oleh kulit berwarna, ya, seperti itu. Di sini Jepang juga bisa membawa hati rakyat Indonesia awalnya sih, ya, memberikan janji manis padahal palsu dengan apa? Memberikan izin mengibarkan bendera merah putih, menggunakan bahasa Indonesia. Cuman sayang, sifat kemiliterisme, ya, militerisme Jepang itu sangat kuat sehingga Indonesia bisa dikatakan diperas habis, ya. Bahkan nanti minggu depan saya akan menugaskan kalian beberapa perlawanan rakyat kita ketika dijajah oleh Jepang gitu kan. Salah satunya ada kebijakan yang digunakan oleh Jepang yakni Romusa, ya, seperti itu. Ya, Romusa itu apa? Nah, itu nanti ya minggu depan ya kita bahas. Oke, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila salah kata. Saya tutup pertemuan kali ini dengan wallahu a'lam bishawab. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi